Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Syakira Putri dari kelompok 7 mata kuliah Kajian Media dan Budaya. Hari ini saya bersama teman kelompok saya akan mempresentasikan analisis kami mengenai iklan Festival Jajanan Bango tahun 2019. Sebelum kita mulai, perkenalkan teman-teman anggota kelompok saya, yaitu Septia Ningsi, Salwa Lovita Rahmi, dan Zahira Amania. Agar lebih memahami materi, marilah kita sama-sama menyaksikan cuplikan iklan yang kami analisis. Le, Bapak hanya bisa berpesan, karena kamu yang akan meneruskannya, jangan berhenti berikan hanya yang terbaik. Supaya kelezatan asli bisa terus dinikmati. Sampai nanti. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Untuk materi pertama, yaitu teori representasi, teori hegemoni, dan alasan mengapa memilih iklan Festival Jajanan Bango tahun 2019 ini akan disampaikan oleh Salwa Lovita Rahmi. Kepada Salwa Lovita Rahmi, kami persilahkan. Teori representasi. Teori ini dikembangkan oleh Stuart Hall yang menyatakan bahwa media tidak hanya menyampaikan realitas, tetapi juga membentuk makna melalui representasi itu sendiri. Media memilih simbol, gambar, dan narasi tertentu untuk menggambarkan suatu budaya ataupun peristiwa. B. Teori hegemoni. Teori ini diperkenalkan oleh Antonio Gramsci yang menjelaskan bahwa kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya melalui persetujuan, bukan hanya paksaan. Alasan memilih iklan Festival Jajanan Bango 2019. 1. Menampilkan representasi budaya yang kuat, keluarga harmonis, masakan tradisional, kehangatan, resep yang diturunkan secara generasi per generasi. Kedua, sesuai untuk analisis teori representasi Stuart Hall karena makna merupakan konstruksi media. 3. Mengandung nilai ideologi, yaitu peran, gender, pentingnya tradisi. 4. Diproduksi oleh Unilever, menunjukkan peran industri dalam membentuk budaya dan konsumsi itu sendiri. Analisis iklan mengenai nilai yang dinormalisasikan akan disampaikan oleh Zahira Amania. Kepada Zahira Amania, dipersilahkan. Kenalkan, nama saya Zahira Amania. Saya di sini sebagai pemateri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis iklan. Adapun pertanyaan analisis ideologi media sebagai berikut. Yang pertama ada nilai yang dinormalisasi. Menurut teori representasi oleh Stuart Hall, nilai yang dinormalisasi dalam iklan tersebut, yang pertama, warisan keluarga, tradisi turun-temurun, usaha dan resep dari orang tua itu penting. Berikutnya ada kerja keras adalah kesuksesan dari sederhana jadi sukses. Berikutnya ada keaslian rasa tradisional, resep lama dianggap lebih bernilai. Berikutnya ada produk sebagai bagian dari tradisi kecap, bukan sekadar bumbu, tapi rahasia turun-temurun. Sedangkan menurut teori hegemoni, nilai yang dinormalisasikan dalam iklan tersebut adalah budaya tradisional diposisikan sebagai identitas utama. Berikutnya ada memasak menjadi simbol kedekatan emosional dengan budaya. Terus ada konsumsi kecap bango dianggap bagian dari praktik budaya. Last but not least, materi tentang analisis iklan, siapa yang diuntungkan, siapa yang tidak terlihat, dan apa yang dianggap wajar akan disampaikan oleh Septia Ningsi. Pada Septia Ningsi, saya persilahkan. Lalu, siapa yang diuntungkan? Menurut teori representasi, yang pertama, kecap bangau yang diposisikan sebagai kunci rasa yang konsisten dari generasi ke generasi. Yang kedua, pelaku usaha kuliner tradisional yang terlihat positif dan menginspirasi. Yang ketiga, nilai budaya lokal yang memperkuat identitas masakan Indonesia. Kalau menurut teori hegemoni, yakni yang pertama, perusahaan seperti Unilever mendapat keuntungan karena produknya dianggap bagian dari budaya. Lalu brand bangau memperoleh citra sebagai simbol keaslian Indonesia, dan sistem ekonomi diuntungkan melalui komodifikasi budaya. Lalu siapa yang tidak terlihat? Menurut teori representasi, yang pertama,
pekerja di balik usahanya, yakni seperti karyawan, asisten dapur, atau orang lain yang membantu bisnis berkembang tapi tidak ditampilkan. Yang kedua, peran faktor lain selain kecap, seperti skill memasak, lokasi jualan, strategi bisnis, semua ini hilang karena fokus ke produk saja. Yang ketiga, proses produksi, yakni perjalanan usaha yang sebenarnya penuh tantangan seperti kerugian, persaingan, atau kegagalan tidak ditampilkan. Lalu, menurut teori hegemoni, yang pertama, UMKM-nya kurang mendapat ruang dan kalah dalam representasi. Yang kedua, keragaman budaya lain tidak ditampilkan. Dan yang ketiga, gaya hidup modern tidak dianggap sebagai bagian dari standar ideal. Lalu, apa yang dianggap wajar? Menurut teori representasi, yang pertama, anak melanjutkan usaha orang tua itu hal biasa. Yang kedua, resep lama pasti enak dan sukses. Yang ketiga, kesuksesan usaha kuliner dipengaruhi oleh kecap tersebut. Dan yang ketiga, bisnis keluarga akan berkembang secara alami terus-menerus. Lalu, menurut teori hegemoni, yang pertama, produk industri dianggap bagian dari tradisi. Yang kedua, konsumsi dipahami sebagai cara menjaga budaya. Yang ketiga, pilihan individu terasa alami padahal telah dipengaruhi media. Kesimpulannya, berdasarkan analisis menggunakan teori representasi Stuart Hall dan teori hegemoni Antonio Gramsci, iklan Kecap Bango tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga membangun dan menyebarkan makna sosial serta nilai budaya. Iklan ini merepresentasikan kehidupan ideal melalui narasi keluarga harmonis, tradisi turun-temurun, serta keberhasilan usaha kuliner. Dengan demikian, iklan Kecap Bango tidak berfungsi hanya sebagai alat pemasaran, tapi juga sebagai media yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap budaya dan tradisi, serta konsumsi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila adanya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.